Assalamualaikum Satu. warahmatullahi Yang wabarakatuh. bapaknya habis makan mas. Lagi dengan Amin B6 dan B12. channel kita Mengasasita. Kadang-kadang Ini kita saya kan berada sekarang di kalau makan Taman buah Nasional yang Taman mengandung Keluarga vitamin C di Kampung Kapi Asmara, mulus-mulus Desa Kaligudi, Kecamatan Asmara, vitamin Kabupaten C. Cilacap. Kita terus lagi, apakah orang yang Perwakilan sudah ibu-ibu tidak lagi mengikuti boleh mengkonsumsi tablet tambahan? Boleh nggak? pelatihan Boleh nggak? di dalam ketahanan keluarga. Boleh nggak? Boleh-boleh saja. Ya, itu kan juga nanti menambah sensasinya kita. Metabolisme seseorang Ada bapak-bapaknya juga semakin umurnya ikut semakin banyak, itu metabolismenya semakin menurun. Maka ada kecenderungan semakin usianya kita semakin ke atas ini badan kita sudah beda. Aku gak umur selawe kayak artis Indonesia. Siki umur semene kayak artis TVRI. Berbeda. Karena apa? Karena metabolisme tubuh di dalam tubuh kita itu sudah melambat. Yang ketara sekali, anak kecil makan sambil lari-lari muntah nggak bu? Mas Lipto disuruh kayak gitu muntah. Saya yakin, karena apa? Metabolisme tubuhnya itu sudah berbeda. Ini seperti itu kan? Nah, dengan itu kita kembali ke dahsyat. Di dapur sehat atasi stunting ini kita juga bisa memanfaatkan bahan-bahan pangan yang ada di sekitar desanya kita. Untuk wilayah Puskesmas 1 sih kayaknya setiap minggu ada menunya gitu. Setiap minggu kok oh 1 bulan ya, 1 bulan itu kan ada menunya berapa gram. Menu-menu tersebut karena sudah dihitung oleh Budia, beliaunya itu analisis, kita ikuti saja. Tapi kan ada yang, aku ngawes gak sorok malas temen ya. Kita tambahin sitik lah yang bisa kalau nggak kakaknya nambah sampah kan bisa seperti itu. Karena itu sudah diukur untuk menjadi makanan yang bisa ditampung atau diserap oleh anak tersebut. Kalau kita mau delek atau nasi padang ibu, wah kan mantep nggih. Nasinya akeh, isinya akeh nggih. Kolesterol ya. Nah, itu. Tapi kan itu kebutuhan gizinya sudah berbeda. Ini kan sudah dihitung kebutuhan gizinya. Terus penggunaan penyedap masakan kan dikurangi sekali. Paling pakainya garam dan gula. Sebenarnya itu rasa makanan sebenarnya gitu. Kalau dalam batas wajar itu boleh-boleh saja. Tetapi kalau sudah kita makainya berlebihan, itu bisa menyebabkan komplikasi. Contohnya, kita goreng telur biasa hanya pakai garam, terus kita tambahin pakai penyedap rasa yang lain. Rasanya kan semakin gurih, semakin itu. Tetapi kalau kita continue makan itu dalam selama 3 hari, yang terjadi pertama apa? Pasti tenggorokan kita terjadi radang. Ya, terjadi radang. Radang itu sebenarnya terjadi penolakan dari apa? Mungkin zat-zat dari luar atau makanan yang kita konsumsi itu kurang sehat. Oke. Terus benar juga kalau kita terlalu sering makan makanan yang digoreng, apalagi dari olahan gandum, padahal itu enak sekali ya bu, mendoan, bakwan, tahu isi, gitu. Untuk makan malam enak kok cireng, gitu. Nah, itu yang olahan dari olahan gandum, gitu. Itu juga kalau ibu hamil sering mengonsumsi seperti itu, mohon maaf, itu bisa menyebabkan anaknya Down syndrome, terus anaknya yang keterbelakangan mental, autisme, itu salah satunya karena janin tersebut tidak bisa mencerna suatu zat yang ada di dalam gandum. Kita sebagai orang dewasa udah biasa sering makan kayak gitu. Ini anak kecil yang masih di dalam tubuh, dia tidak mengunyah, hanya menyerap sari-sari makanan dari apa yang ibu makan.
kan kasihan Bu kalau makanannya nggak sehat. Ya, itu seperti itu. Sebenarnya banyak sekali mitos-mitos yang ada di sekitar kita. Ternyata kalau disambungkan dengan logika yang memang betul, cuma makan ulang, udah dibungkus. Ya, tapi kan nggak mungkin ibu hamil makan udang 1 kilo dihabisin, kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Paling kan cuma makan beberapa biji. Gitu. Aja mau amis-amisan. Nah, tapi buatan mau amis-amisan dapat proteinnya dari mana Bu? Sebenarnya kita hidup itu harus balance saja. Makan makanan itu yang tidak boleh terlalu banyak. Dihindari sekali tidak boleh, over juga apalagi. Di sini kan sering diadain kelas nikom ibu, pos biduan, cek gula darah, cek kolesterol, gitu. Keliling gitu. Petugasnya ikut cek nggak? Apa cek itu? Ikut. Gimana hasilnya sehat ibu? Saya juga kemarin cek, saya kaget sendiri Bu. Saya kolesterolnya lumayan tinggi, di atas 200. Saya, ya, saya kebanyakan mungkin makan bakwan, makan mendoan, tahu isi Bu. Kopi. Ujarku kakan tempe. Apa? Kopi juga. Makanya itu sekarang ibu, kalau ada kesempatan saya ngopi paling ya 2 hari sekali. Itu pun sama petugasnya Mas, jangan ini kau sudah segini ya nggak tahu. Tensinya normal saya. Belum pernah baru. Saya baru sekali ngecek. Oh sebelumnya dulu yang medical check pernah. Tapi kan saya nggak tahu hasilnya, pokoknya yang penting sehat gitu. Saya nggak tahu detail satu-satunya. Ini sekarang kemarin saya dari puskesmas itu datang ke kantor saya Bu. Saya masukin. Kenapa kalau ketularan batiran gitu? Iya mendoan kan Pak. Sing nulari mendoane niku ada saya kok. Tapi memang itu juga dari pola hidup saya yang pola sehat akhir-akhir ini. Saya makan makanan yang seperti itu, tidak saya imbangi dengan olahraga. Itu juga sangat tidak baik. Olahraga walaupun dilakukan dalam seminggu sekali senam, mboten napa-napa Bu, tetapi dilakukan tidak over. Contohnya, katakan nonton nggih bapak-bapak yang badminton malam-malam sampai jam 2, itu malah bahaya. Itu bahaya, bisa menyebabkan serangan jantung. Sekarang yang namanya serangan jantung ibu tidak hanya pada orang yang sudah tua, orang yang punya riwayat serangan jantung. Sekarang saya banyak menemui tiba-tiba kena serangan jantung. Karena apa? Karena pola hidup. Seperti keponakan saya umur 3 tahun kena serangan jantung. Masih kecil nggih ponakan saya. Alhamdulillah, enggak sih Bu, memang dia ada kelainan. Terus yang satunya lagi habis setelah motor, ini baru lulus SMA mau kuliah, setelah motor terus jantung, dia ternyata kena jantung. Jadi itu sekarang penyakit jantung Bu, bukan hanya dari keturunan gitu. Bagaimana kita makanannya, gitu. Tidak selalu gitu. Terus lagi tidak selalu orang yang tensinya tinggi itu bakal kena serangan jantung, tidak. Bapak saya di rumah Bu, tensinya nggak tinggi, normal, kena serangan jantung. Ini memang serangan jantung sekarang itu nggak. Atau mungkin karena dunia medis sekarang kita sudah tahu ya Bu. Kalau dulu kan taunya angin duduk. Nah, nggak begitu menakutkan. Tetapi setelah corona ini kemarin, kita tiba-tiba jadi aware ya tentang kesehatan. Bagaimana menjaga kesehatan. Ya, balik lagi ke masalah dasar ya. Untuk pengelolaannya di sini itu modelnya masaknya nih Bu. Bikin tim, ngopo tetap ya masak Bilir, piket. Rollingan 1 kali 2 hari sekali. 2 hari. Sekali. Oh, rolling. Ya dari dusun 1 2 hari, nanti dusun 2 2 hari gitu terus. Terus untuk distribusinya Di sini datang, di sini makan, kan distribusian di sini.
Terus makan bersama di sini. Makan bersama setiap hari. Ada yang dibawa pulang kalau anaknya tuh. Ada yang dibawa pulang. Oke. Oh, kan biasanya jam 11-an Bang Ibu. 11 jam. Oh. Kan kadang ada anak Iya, yang jam tidur jam itu. jam tidur siang itu iya. Oke. Berarti selama ini untuk kalau kesannya paling hitung gitu ya ketempatan mungkin gitu. Malah sih. Kalau yang tidak bisa ya. Nggih. Terus saya sekarang mau balik tanya kepada Ibu, apakah program ini menurut Ibu efektif atau tidak? Kalau efektif kenapa? Kalau tidak kenapa? Coba saya pengen feedback langsung dari kader yang Program ini ya stunting ini rasanya. ya yang pemberian makan. Efektif bagi yang masak atau bagi penerima. Dua-duanya Bu, sekarang bagi penerimanya dulu. Kalau bagi penerima saya rasa efektif banget. Banyak itu ya kesan-kesan dari ibu-ibunya. Alhamdulillah anakku jadi senang makan kayak gitu. Mau makan terus senang lagi pas tahu timbangannya mundak. Ya naik itu ibu-ibu senang banget. Seperti itu. Tidak efektifnya. Tidak efektifnya ya mungkin Kesel ya. ibu-ibu yang punya kerja kayak Mbak Ayu itu kan repot, harus menyematkan diri ngambil seperti itu mungkin sih ya. Tapi banyak efektifnya untuk penerimanya Mas. Oke, berarti lebih ke sisi positifnya, Iya. diterima sisi positifnya sama ibu-ibu, mungkin sama keluarga yang memiliki balita terindikasi stunting daripada tidak bagusnya. Berarti mungkin kalau nantinya Ibu tahun depan ada lagi, mungkin pengelolaannya bisa berkaca dari tahun ini. Yang bagus-bagus nanti kita masih pakai, yang kiranya kemarin harus diganti, kita usulkan saja diganti. Itu tadi kan skupnya desa, Ibu. Nah, untuk informasi saja, Kampung KB pun sekarang wilayahnya cakupannya bukan RW. Sekarang Kampung KB itu juga cakupannya desa. Jadi mungkin nanti dari teman-teman UPPKA atau mungkin teman-teman KWT itu bisa berkolaborasi. Kolaborasi kurikulum dari KWT mungkin ada program, ayo nandur sayuran, nandur lombok, nandur cinung, apa untuk konsumsi warga kita sendiri. Karena sekarang skupnya sudah desa. Mau tempatnya di sebelah mana? Mungkin tempatnya yang gampang diakses, yang mungkin ya tidak terlalu jauh dari pemukiman seperti itu. Kalau mungkin tempatnya jauh dari pemukiman kan kalau mungkin ada hama ayam, nopo-nopo kan nggak tahu, tidak tertentu. Tapi kalau yang dekat dari pemukiman terpantau. Terus nanti dari teman-teman UPPKA-nya mungkin bisa menunjukkan produk-produk olahan dari hasil yang ada di sekitaran Kalibu di sini. Kayak dulu pas launching menurut saya itu bagus-bagus sekali Bu produknya. Masih jalan produknya Bu? Yang masih jalan sih nopo Bu? Sagonya masih. Keripik tempe. Oh tempe. Dulu kan ada keripik tempe yang bulat-bulat ada ya Bu? Itu masih enggak? Oh, itu masih. Terus sebenarnya setiap tahun itu ada yang namanya pembuatan PIRT Mas. Jadi mungkin nanti kalau teman-teman dari UPPKA di Desa Kalibudi yang belum punya PIRT, nanti kalau pas ada PIRT masal akan saya kabari. Itu gratis. Pelatihannya biasanya selama 2 harian di dinas kesehatan sana. Terus, PIRT nanti naiknya ke Labuhan. Itu Mas. Kenapa? Tidak PIRT boleh. Sekarang kan lagi ada program sejuta halal lah. Ini lagi gratis untuk NIB dan halal. Kalau dulu kan untuk PIRT dulu. Iya, sekarang tidak PIRT bisa halal dulu. Oke. Itu kan nanti kalau sudah punya logo seperti itu, mungkin panjenengan produknya mau ditaruh ke Alfamart, Indomaret sebagai mitra itu bisa.
Nih, tetapi itu nanti ada kategorinya. Setiap minggu harus siap stok berapa piece. Ya seperti itu. Beda kalau kita titip di warung kan lebih. Itunya itu mas ribet kalau di toko-toko besar ya. Kita itu naruh ini nggak langsung dibayar. Iya. Nanti naruh lagi bayar yang ini. Iya. Terus juga harus return juga. Ya, terus returnya juga Kalau harus. kalau orang-orang sini ya lah ribet kayak neng omah beli sepayung, Oke. kebanyakan seperti itu mas. Oke, makanya dari itu diharapkan Prakteknya dari ya seperti itu. program Kampung KB itu nanti kita menunjukkan ide-ide ibu. Seniki kan kita bikin toko itu nggak harus ada bangunan fisiknya bu. Online. Kita manfaatkan itu. Mungkin di sini ada yang jualan apa gitu, keripik pedes. Nah, itu masukan teng Shopee, nopo teng Facebook, nopo kan sakit. Ya informasi Mas, Ya, monggo. ini menjelang Ramadan besok di wilayah RT 38 ada pasar takjil Ramadan. Oh, Pasar Ramadan. Ya. Ini di Jalan Bima, Jalan Bima. Oke. Itu nanti yang boleh jualan, Pak, hanya dari warga sekitar sini nopo bebas? Untuk kemarin tadi malam sih kita sudah ngomong-ngomong prioritas itu, tapi ya boleh yang dari Iya, maksudnya sekitaran kalau Iya. ini kemarin sebelah sana mau ikut. ya boleh. Iya, monggo silakan saja. Itu juga nanti bisa untuk istilahnya unjuk teman-teman UPPKA-nya. Ayo kita Iya. gerakan Terima lagi. kasih itu saja ya. Kalau BT-nya boleh silakan Sampaikan ayo. dalam Mumpung lagi disediakan. acara Eh? pertemuan operasional ketahanan keluarga Disediakan, di kita Kampung tunjukkan Babe, potensinya Asmara, yang Desa ada di Kediri. Kalikuti apa. Mungkin Dalam jajanan yang di dahsyat, sini ada, di dahsyat. desa lain tidak ada atau di kecamatan lain tidak ada, tunjukkan Sehat saja. atasi stunting. Terus bagaimana kita menggait Terima kasih. untuk promosinya? atas Ya kita perhatiannya. sebarkan lewat media sosial Mohon mawon. maaf apabila ada salah Mungkin kata ibu salah bisa ada penyampaian. status, itu juga sudah termasuk Wabillahi promosi. taufiq wal hidayah. Masukin ke Assalamualaikum Facebook, masukin ke warahmatullahi Instagram. wabarakatuh. Boleh silakan.